Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdasar pemikiran hikmatologi, pertalian dengan dasar negara, ideologi bangsa, sudah paripurna, sudah selesai, sudah tuntas. Kita sudah sepakat tanpa kita hadir dalam satu meja dan tidak perlu usianya sama. Kesepakatan ini untuk tak sekedar menghargai para pendiri bangsa, namun lebih dari itu. Kita berupaya optimal bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk kesekian kalinya kami katakan, satu-satunya dasar negara, satu-satunya ideologi bangsa yang tidak ada yang menyamainya di dunia, namun tak sekedar berbeda, tetapi ruhnya, spiritualitasnya ada di seluruh dunia. Kita lihat secara garis besar. Ketuhanan, siapapun memiliki Tuhan. Ada yang bertuhan pada hawa nafsunya, ada yang bertuhan pada benda, ada yang bertuhan pada tahta. Semua hakikatnya bertuhan. Artinya bahwa masing-masing orang itu tidak memiliki atau merasa tidak berdaya ketika melepaskan dari Tuhan. Bagi umat yang beragama, berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ketuhanannya itu adalah abstraksi pemikirannya, abstraksi dari keimanannya yang dibangun melalui tokoh-tokoh agama. Di dalam Islam disebut Nabi dan Rasul. Ada sesepuh atau sebutan lain di aliran kepercayaan. Semuanya bertuhan. Sangat jelas kemanusiaan pasti dijunjung tinggi dimanapun, keadaban, sopan santun, bangsa manapun menjunjung tinggi. Dan kerahmatan ya, atau kerakyatan, mohon maaf ya, kerakyatan dalam makna bernegara pasti ada. Hanya perkara berdaulat seberapa, itulah yang terus diupayakan oleh anak bangsa. Kehikmatan. Hikmat ini kalau kami cari padanannya dari Al-Quran, kemudian kita keluar dari Al-Quran mencari padanan, belum ketemu sampai hari ini. Tentu karena ruang kita adalah ruang terbuka, maka saran Anda semuanya sangat membantu kami. Hikmah yang jelas, yang kami tahu dari Alkitab, dari Tipitaka, Bhagavad Gita, dari Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Sungguh nilainya tiada tara. Kewakilan tidak mustahil, karena apa? Tidak ada satupun manusia ini yang suatu saat tidak diwakili oleh seseorang atau oleh kelompok orang. Yang paling sederhana adalah ketika akad nikah atau akad nikah di dalam Islam. Tak jarang, bahkan kurang lebih setidaknya 90% orang tua karena tidak tega, orang tua karena tidak terbiasa, orang tua karena justru biasa
mewakilkan, maka kewakilan itu niscaya. Karena itulah ke depan Indonesia harus mengandalkan kewakilan. Dan yang ke-7, yang terakhir adalah kesosialan, di mana seluruh manusia tidak ada yang hidupnya sendirian. Jika harus ada, maka mereka tetap sesekali ada kebergantungan kepada orang lain. Karena itulah ketika kita berbicara hikmatologi dasar negara, yang selesai itu adalah rumusannya. Rumusan dasar negara Pancasila sudah selesai, paripurna, tuntas, tidak perlu untuk digeser-geser, tidak perlu dipertanyakan, apalagi dipermasalahkan. Apa sama kedudukannya dengan kitab suci? Tidak sama. Tidak sama. Berbeda. Karena Pancasila itu merupakan saripati dari kitab-kitab suci yang diyakini oleh para pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena itulah Bung Karno bukan menciptakan dalam bahasa tawaduknya, dalam bahasa rendah hatinya. Soekarno hanya menggali. Jadi jangan sampai disalahpahami. Kalau begitu, apa yang harus didialogkan di dalam dasar negara? Spiritnya, rohnya. Karena kalau kita menggali satu saja, ketuhanan yang Maha Esa, maka seluruh agama punya argumen, punya alasan untuk memaknai ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam pasal 29 itu bukan untuk atau bukan milik agama tertentu. Memang ada selevel guru besar yang mengatakan bahwa hanya agama tertentu saja yang berhak atas ketuhanan yang Maha Esa. Disebut ketuhanan, ini memiliki makna yang jamak, yang berbineka. Jadi kita bertuhan itu kalau kita beriman kepada Rasulullah, maka Allah Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara kita, biarkanlah hidup berdampingan dengan keluarga yang disebut mayoritas di Indonesia, tetapi di dalam berbangsa dan bernegara tidak ada konsep dan apalagi terapan mayoritas dan minoritas. Karena di dalam hikmatologi per-Pancasila tidak ada konsep mayoritas dan minoritas. Yang ada adalah prinsip-prinsip atau 7 prinsip yang di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Jadi 7 prinsip yang ada di lingkaran kami ini adalah kami ambil dari sila-sila Pancasila. Ada satu saat yang mengatakan bahwa wah, Anda akan merubah Pancasila. Tidak. Tapi juga ada yang mengatakan, ya, Anda sudah mempertuhankan Pancasila. Karena Pancasila seolah-olah di atas Al-Quran, di atas segala kitab suci. Nah, ini kalau tidak dari awal kita dalam pembelajaran atau berproses mengenal kanal hikmatologi, kemudian hanya mencomot kalimat-kalimat yang kami sampaikan, maka akan terjadi salah dalam memaknai. Sama dengan ketika orang hanya mengambil pidatonya Soekarno, kemudian tidak memperhatikan secara esensial Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah maupun meskipun sudah diamandemen, ya. Maka orang ini akan segera sadar bahwa rumusan Pancasila yang resmi sekali lagi
itu oleh PPKI, bukan oleh pribadi-pribadi, bukan oleh Soekarno, bukan oleh Hatta, bukan oleh A.A. Maramis, bukan oleh Ki Bagus Kusumo, bukan oleh Profesor Supomo, bukan oleh Muhammad Yamin, dan seterusnya, bukan. Tetapi itu merupakan ide bersama. Karena itulah, ketika kita berpendapat, kemudian pendapat kita itu diakui oleh kelompok, oleh masyarakat, oleh bangsa, maka itu adalah milik bersama, milik bangsa. Meskipun secara esensial boleh jadi dari seseorang, tetapi ketika sudah diakui oleh banyak orang, apalagi negara bangsa, maka itu adalah milik masyarakat, milik desa, milik kelurahan, milik kota, milik provinsi, milik bangsa Indonesia. Mari kita sudahi perdebatan mempermasalahkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Tapi justru kita menyeruak masuk, menggali yang memiliki keahlian di bidang tauhid atau teologi, menggali ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Demikian juga yang memiliki konsentrasi di dalam kemanusiaan, baik terapan maupun teoritis, kita tumbuh kembangkan. Silahkan ditumbuh kembangkan. Keadaban, moralitas, akhlakul karimah, dan seterusnya sampai bilangan yang ketujuh. Semua memiliki ahli-ahlinya. Karena itulah setiap ahli ketika berbicara tidak saling menista, maka nyaris pasti Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar terwujud. Karena bagi orang Islam, Al-Kafirun sudah menunjukkan, sudah sangat cukup, ya, sudah paripurna untuk kita saling menghargai. Dengan orang-orang yang paling kafir sekalipun, orang-orang yang paling ateisme sekalipun, kita menghargai. Karena apa? Karena mereka juga manusia, ada kemanusiaan. Sepanjang kita tidak saling menista, maka kita akan hidup damai dalam beda, bahagia dalam ketidaksamaan. Karena kita memang diciptakan beda, tidak sama, justru untuk saling menguatkan antara sesama anak bangsa, antar bangsa-bangsa di dunia. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilapan, kesalahan. Terima kasih, rahmat Allah membuat hikmatologi ada. Hikmahnya membuat hikmatologi berusaha untuk memekarkan bunga-bunga ketuhanan yang Maha Esa. Dan hikmatologi ada karena dukungan Anda semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariat.